Iman Permata. Sebelum memulai ibadah PA kita saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang berkenan di hadapan surga, puji dan sembah kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu, anugerah serta kebaikan-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Roh Kudus, berkat perlindungan-Mu di sepanjang hari kami, di dalam setiap kegiatan kami. Detik ini Tuhan, kami bersatu kembali di dalam ibadah PA kami, di tempat kami berada saat ini masing-masing, di rumah kami, bahkan dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menyatukan hati kami di dalam PA kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu untuk berlangsungnya PA kami ini dari awal hingga akhir nantinya. Tuhan yang memberkati setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dalam ibadah PA kami kali ini, hamba Tuhan yang membawakan firman-Mu, pemain musik, singer, dan bahkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video PA kami ini, serta kami semua yang mendengarkannya saat ini, biar pimpinan Tuhan selalu ada di setiap sisi ibadah kami ini. Bukakan hati kami, pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh fokus dan tertuju hanya pada Tuhan saja. Mampukan kami agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan pakai menjadi pelaku firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah
Halo Permata, salam sehat. Kita jumpa lagi dalam PA kita minggu ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penguat kita dalam beriman kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pemilik kehidupan, pemilik segala sesuatu, terima kasih dan puji syukur ya Tuhan. Pada PA kami hari ini, minggu ini, kami mau mendengarkan sabda Tuhan untuk menjadi pegangan hidup sebagai orang beriman, sehingga kami layak di hadapan Bapa, dan juga kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba Tuhan ini untuk menyampaikan, menaburkan pemberitaan firman itu. Sebab kami tetap rindu untuk firman Tuhan sebagai penghibur, penguat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bahan renungan kita pada PA minggu ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat ke-16. Mari kita perhatikan firman Tuhan, Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat 16. Saya baca bagi kita tentang Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat.
Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sampai sedemikianlah firman Tuhan sebagai renungan kita pada PA kali ini. PA kita berbicara tentang persembahan. Jadi kita juga akan membahas hanya dalam sekitar persembahan. Di mana di dalam Alkitab persembahan diangkat pertama kali dalam kasus Kain dan Habel. Kain dan Habel. Jadi menurut teori memang kitab Kejadian ini banyak sumber yang menulis dan banyak yang dari priest P. Kalau teori sumber P itu adalah kaum imam. Jadi ide-ide keimaman itu ada di situ. Misalnya di Kejadian 1 tentang hari-hari penciptaan dan hari terakhir hari kudus. Itu keimaman. Dan juga Kejadian 4 termasuk sumber P, priest. Jadi berhubungan dengan penyembahan di rumah ibadat. Jadi persembahan ya tetap dikaitkan dengan ibadah-ibadah di rumah ibadah Israel. Jadi kalau kita perhatikan memang persembahan Kain dan Habel, bentuk persembahan berbeda dan mungkin cara memberikan persembahan juga berbeda. Jadi Kain mempersembahkan hasil bumi karena dia petani, sedangkan Habel mempersembahkan ternak karena dia memang gembala. Kenapa persembahan Habel berkenan kepada Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak berkenan? Pasti kembali tadi tentang sumber. Karena persembahan di rumah ibadah itu ditandai dengan darah domba, darah hewan. Permata yang dikasihi Tuhan, pertama kenapa kita memberi persembahan? Itu dulu harus kita renungkan. Dan memang itu kunci awal kalau berbicara memberi persembahan. Kenapa memberi persembahan? Itu bisa kita baca dari Imamat 25. Imamat 25 ayat 23. Di sana disebutkan bahwa pemilik tanah adalah Tuhan sendiri. Jadi kunci adalah soal kepemilikan. Jadi pemilik tanah, pemilik bumi ini begitu adalah Tuhan. Jadi ketika kita mendapat hasil dari bumi ini, atau kita hidup di bumi ini, harus kita menunjukkan kehormatan kita kepada sang pemilik. Itu kalau kita baca dalam Imamat 25. Dan juga ada teks-teks yang lain. Jadi kita ini hanya pemakai. Sebagai tanda kita pemakai, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berikan pajak kita begitu kira-kira kepada sang pemilik. Jadi wajib. Jadi sifatnya wajib. Wajib sebenarnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hanya dalam perkembangan sejarah, bentuk-bentuk ucapan syukur itu ya terus berubah. Dan ada dinamika. Sehubungan dengan kebutuhan kultus itu sendiri, kebutuhan ibadah itu sendiri. Jadi awal memang ya persembahan itu dari hasil bumi itu. Tapi dalam perkembangan
Itu persembahan itu dari yang berdarah. Kenapa yang berdarah? Bisa kita baca Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11 itu berbicara tentang kehidupan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Itu Imamat 17 ayat 11a. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi ini berkaitan dengan pengampunan dosa. Akhirnya awal itu ucapan syukur mempersembahkan pada Tuhan, tapi kemudian itu menjadi ganti yang memberi persembahan. Persembahan itu sendiri itu bisa kita baca dalam Imamat 1. Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 4, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi korban itu sendiri menjadi pengganti yang memberi persembahan. Jadi bukan korban ini, bukan persembahan ini yang Tuhan tuntut, tapi yang memberi. Nah, jadi misalnya ini kurban itu dibawa, ini akan menjadi ganti saya. Kalau penghapus dosa diletakkan tangan, itu artinya tumpahkanlah dosa-dosa itu, limpahkanlah dosa-dosa saya itu ke kurban ini. Baru dibakar dia, terhapus dosa, atau dilepaskan di gurun pasir, lepaslah dosanya. Jadi itu pengganti. Supaya Tuhan berkenan kepadanya. Kepadanya itu siapa? Yang memberi persembahan. Jadi udah dua sisi kita bisa lihat. Satu tadi memang ya harus mengucap syukur sebagai pemilik, memberikan kepada sang pemilik. Kemudian itu menggantikan kita. Nah, itu ikut di dalam Kejadian 4 tadi. Kenapa korban Habel, korban darah yang diberkenan bagi Tuhan? Itu tafsirannya. Karena tidak ada masalah lain di sini kalau kita lihat. Walaupun akhirnya tadi bisa kita baca, kalau baik hatimu pasti berseri muka-mu, kata Tuhan kepada Kain. Berarti sejak dia memberi persembahan, hatinya tidak baik. Bisa begitu. Namun penekanan utama adalah masalah pengganti tadi, darah. Darah harus tercurah darahnya. Sebab pengganti dirinya sendiri. Karena manusia sudah berdosa dalam Kejadian 3. Itu disebutkan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan itu, kita diajak untuk memberi persembahan kerja rani khusus. Walaupun situasi kita seperti ini, tapi pemahaman harus ada pada kita tentang memberikan persembahan kepada Tuhan. Harus. Jadi dalam perkembangannya, dalam perjanjian baru memang tentang persembahan ini sudah jarang kita lihat. Tapi ada cerita Yesus sendiri yang memuji persembahan seorang janda, itu ada. Dan Yesus sendiri pernah menyuruh Petrus untuk memberi persembahan iuran namanya waktu itu ke rumah persembahan. Ada. Dan setelah itu tidak ada lagi disebut. Hanya Paulus ada juga menulis tentang persembahkanlah dirimu. Persembahkanlah dirimu. Ada juga yang disebut tentang persembahan pengumpulan dana untuk membantu orang Judea dalam 2 Korintus
Korintus 8 dan 9. Itu juga merupakan persembahan. Namun itu gunanya untuk umat yang menderita. Tapi persembahan-persembahan yang lain di dalam perkumpulan itu sudah jarang kita lihat. Tapi mereka makan bersama-sama, misalnya itu ada. Begitu juga dalam sejarah gereja, kita lihat memberi persembahan seperti kita sekarang ini. Dan itu terus terjadi. Dan itu juga kebutuhan untuk kebutuhan persekutuan gereja. Jadi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari ini dengan situasi kita sekalipun seperti ini, kita harus mengerti itu. Kunci pertama tadi, pemilik kehidupan, pemilik segala sesuatu Tuhan. Jadi harus kita menghargainya. Jadi kalau kita baca dalam Keluaran dan dalam Imamat, itu untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Tidak akan kehagaan bangku ini. Jadi untuk menghormati Tuhan kita. Jadi orang yang tidak pernah memberikan ucapan syukur itu orang yang tidak pernah menghormati sang pemilik. Jadi coba kalau kita bandingkan pergaulan kita lah sang pemilik, tapi ada orang nggak menghormati. Misalnya ladang kita ada di situ apa segala, diambil saja dan tidak memberi kata terima kasih, muncul ya, nggak ada misalnya. Bagaimana kita merasakan? Pasti benci kan? Jadi pernah waktu kami sekolah dulu, pendeta bilang, ya ulah bagi biang larikur nakku. Apa itu biang larikur? Kami juga pikir-pikir apa itu biang larikur. Biang larikur, kalau anjing itu kita tahu dia senang sama kita tahu dia tidak marah dari ekornya, bukan dari mulutnya. Kalau ekornya goyang, wah itu baik dia, gak usah takut. Tapi kalau nggak ada ekornya, ya susah mengerti dia, takut kita. Artinya dia menyapa kita, ngatakan bujur bantah arah ikut kan. Ya itu. Jadi kita haruslah rukur, begitu maksudnya, harus rukur. Jadi mari. Yang kedua, korban Yesus sudah menggantikan kita. Tadi memang ya korban itulah ganti kita untuk menghapus dosa. Tapi akhirnya di dalam perjanjian baru, darah Yesus sendiri, hidup Yesus sendiri sudah dikorbankan untuk kita. Jadi bukan hidup kita saja, tapi darah Yesus, hidup Yesus, itulah menjadi pengganti kita, kahul kan, tahap karwana kahul. Jadi begitu berharga. Bagaimana kita menghargai itu? Ya mari kita nyatakan hidup kita juga menjadi persembahan buat Tuhan. Dalam sejarah kehidupan kita itu menjadi persembahan, bukan saja soal kolekte kita segala. Hidup kita sendiri kita pakai untuk persembahan buat Tuhan. Ku persembahkan hidupku buat Tuhan. Itu artinya bagaimana? Ya supaya Tuhan berkenan. Berkenan kepada kita. Bagaimana itu bisa Tuhan berkenan? Ya tetap kita harus mengerti firman Tuhan. Menjalani hidup kita seturut kehendak Tuhan. Tidak menghancurkan kehidupan. Tidak menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan dengan sesama dan alam. Alam ini juga adalah milik Tuhan. Dia semua pemilik. Jadi hargai. Harus kita takut akan Tuhan. Jangan kita merasa pemilik segala sesuatu. Apa yang kita dapatkan juga bukan milik kita sendiri. Coba lihat sekarang inilah perenungan kita. Kita merasa bangga dengan baju baru. Sekarang mau pakai kemana baju kita coba. Itulah mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah Tuhan yang memiliki. Tuhan. Jadi harus kita hargai itu. Harus kita nyatakan itu. Inilah firman Tuhan membuatkan kita untuk bersyukur dan bersyukur. Kerzarani artinya ya kita bersyukur pada Tuhan. Tiba nanti saatnya kita memberi persembahan kerzarani, mari ikut. Siapa yang sudah mendapat penghasilan silakan, mari nyatakan itu sebagai persembahan syukur kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman ini menguatkan kami untuk selalu bersyukur, supaya kami berkenan di hati Bapa. Seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang kami cari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terkhusus untuk Kerzarani di gereja GWKP ini. Tuhan
Pakai kami untuk melaksanakan itu dengan baik, demi kemuliaan nama Tuhan saja, demi kebaikan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan doa kami di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada bersama kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ketika kami sering sekali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami akan segala salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan, kami bisa ke depan hari menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dengan kehadiran orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami. Berikan kepada orang tua kami kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, rezeki. Begitupun Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan, biarlah kami bisa membahagiakan orang tua kami. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih juga ketika Tuhan memberikan rezeki kepada kami. Bapa, ajari kami untuk memakaikan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami dengan bijaksana. Biarlah Tuhan, Engkau yang cukupkan kebutuhan kami. Bapa, kami juga berterima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang terus
mengingatkan kami, menuntun kami, permata yang sedang bersekolah, permata yang sedang kuliah, begitupun yang sedang bekerja. Bantu kami menjalani kegiatan kami ini Tuhan dengan baik dan mempertanggungjawabkannya juga dengan baik. Sertai pekerjaan kami, persekolahan dan perkuliahan kami. Begitupun permata yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan. Biarlah Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik. Begitupun permata yang sedang mencari teman hidup. Biarlah Tuhan juga yang memberikan pendamping yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk bisa menjadi permata yang benar di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan lawat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan yang berkati pemimpin negara kami ini, Bapak Presiden Joko Widodo. Biarlah Tuhan yang menjaga, begitupun Bapak Wakil Presiden, begitupun Bapak para menteri yang ada di jajaran Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin negara kami ini. Biarlah bersatu hati menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di negara kami ini, khususnya dalam penyelesaian masalah COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, serta kesehatan kepada mereka yang memimpin negara kami ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang jamah, para medis, aparat keamanan yang berjuang, terutama Tuhan di dalam proses penyembuhan. Tuhan yang memberkati mereka, para medis, supaya bisa merawat pasien dengan baik. Tuhan yang memberkati aparat keamanan, supaya bisa mengamankan negara ini juga Tuhan. Mari Bapa, Engkau juga yang berkati semuanya para medis yang berjuang untuk mencari solusi ataupun antivirus terhadap virus yang berkembang. Biarlah Tuhan ini boleh diselesaikan dan semuanya boleh kembali normal Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati semuanya warga Indonesia ini Tuhan, agar kami juga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus bertanggung jawab di dalam setiap aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.